Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya, lelaki berkerudung. Ya, kita masuk seri yang keempat tentang iman. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini harus catat baik-baik. Seperti yang di seri pertama saya bilang bahwa yang bisa membuat iman adalah pendengaran kita, telinga kita. Tentang apa? Tentang firman Kristus. Nah, kalau yang kita dengarkan bukan firman Kristus, itu bukan iman, tapi apa? Nekat. Nekat beda tipis dengan iman. Ya, nekat itu konyol. Iman itu adalah ada sesuatu yang dia dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang dibilang dialah yang akan memerdekakan kita, memerdekakan kamu, dibilang sama firman Tuhan. Nah, kalau dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, nah saya mau sampaikan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita membaca dalam Markus pasal yang Markus pasal yang ke berapa itu? Kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-34 tentang kisah anak Yairus yang sakit dan kemudian mati, dan perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Nah, ayat itu berkata bahwa ada tenaga yang keluar yang Yesus rasakan, ya. Alkitab mengatakan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar. Padahal perhatikan, di situ banyak sekali orang yang berkerumun, yang bergerombol, yang berdesak-desakan, Alkitab mengatakan. Tapi kenapa begitu banyaknya orang yang berdesak-desakan, semuanya nyenggol Yesus, semua mendorong Yesus, semua mungkin berserempetan dengan Yesus, dan Yesus diam saja, tidak ada masalah. Tapi ketika ada sebuah iman yang muncul dari seorang perempuan yang punya penyakit 12 tahun itu, langsung seketika menghentikan langkah Yesus. Dan kemudian Yesus memandang sekelilingnya dan dia berkata, siapa yang menjamah jubahku, dibilang. Oh, ini tidak main-main Bapak Ibu. Iman seperti apa yang dalam dirimu itu yang akan menggerakkan sorga berbicara, menggerakkan sorga bertindak. Saya berani berbicara seperti ini karena saya mengalami kehidupan saya. Apa yang Tuhan berikan sama saya terlalu banyak. Yang Tuhan berikan sama saya menggerakkan surga bertindak, sehingga saya masih ada sebagaimana saya ada hari ini. Jujur saja, keberadaan saya memberikan banyak iri hati kepada orang-orang sekeliling saya. Ya, tidak masalah, saya tidak merasakan itu. Tapi biarkan mereka mau iri, mau benci, mau dengki, silahkan aja. Ya, banyak yang menyentuh Yesus, banyak yang bersalaman sama Yesus. Tapi kenapa ketika ada satu respon perempuan ini, ketika dia menjamah jubahnya Yesus, dan Yesus langsung terhenti, dia terhenyak. Dia melihat sekeliling, siapa yang menjamah jubahku? Bukan berarti Yesus tidak tahu loh, perempuan ini dia tahu persis. Tapi kenapa dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Nah, disinilah yang saya bilang, iman itu adalah bahasa komunikasi sorga dan bumi. Sorga selalu merespon ketika iman itu muncul. Perhatikan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Yesus selalu berhenti ketika ada iman terjadi. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung seketika itu Yesus berhenti, dan orang itu sembuh. Ketika ada orang yang diturunkan dari atap rumah, Yesus berhenti berbicara dan langsung merespon, dan orang itu sembuh. Ketika Yesus mendengar Lazarus mendengar Lazarus sakit, betul dia tidak langsung mendatangi Lazarus, tapi dibiarkan sampai Lazarus mati. Tapi apa yang terjadi? Lihat, iman itu menarik Yesus untuk menuju ke tempatnya Lazarus. Lihat kekuatan iman. Ini yang saya bilang, banyak hari ini orang berkata, aku beriman, aku percaya. Saya mau tanya, percaya yang seperti apa yang kamu punya? Percaya yang karena berakibat, atau percaya yang tanpa akibat? Artinya, meskipun seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, itu percaya yang jempol. Dan saya yakin menjumpai kepercayaan seperti itu tidak gampang. Hari ini mungkin saya juga belum tentu bisa seperti itu. Tapi saya pernah mengalami ketika saya ditodong sama pistol sekitar tahun 98. Di situ saya merasakan
gentar dalam diri. Tapi saya melihat Tuhan menyertai sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Ya, tidak gampang orang punya iman seperti itu. Karena iman itu harus dibuat. Dia harus diciptakan dari mana? Dari telinga. Nah, permasalahannya apa yang kau dengar? Engkau mendengar firman atau engkau mendengar banyak khotbah? Maaf, khotbah tidak akan merubah hidupmu. Maaf, khotbah itu bukan firman. Engkau seringkali dijerumuskan melalui khotbah yang bukan firman. Apalagi zaman sekarang ya, akhir-akhir ini. Maaf, khotbah hamba-hamba Tuhan, khotbah para pendeta banyak yang ngawur, yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau saya, apakah saya mementingkan diri sendiri? Nggak tahu saya juga. Ya, tapi itulah fakta yang terjadi di sana. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan akan mengabulkan setiap kita punya iman? Enggak. Iman itu pasti diuji. Ya, iman itu pasti diuji. Tidak ada iman yang terus semuanya begitu, enggak ada. Omong kosong. Perhatikan baik-baik testimonial-testimonial di dalam gereja Anda. Semua ngibul semua. Itu bukan iman. Itu pengalaman hidup yang tidak bisa diterapkan untuk satu orang dengan orang yang berbeda. Tidak bisa. Itu pengalamanmu. Tapi engkau seringkali memaksakan pengalamanmu untuk orang lain mengalami pengalamanmu. Nggak bisa. Iman tidak seperti itu, Bapak Ibu. Iman itu spesial. Iman itu khusus. Dia seperti kunci, itu iman. Ya. Satu pintu itu hanya ada satu kunci. Anda bisa membuka pintu itu dan Anda bisa menutup pintu itu dengan kunci yang sama. Tapi kunci yang sama tidak bisa membuka pintu yang berbeda. Itu iman. Oke? Nah, satu hal yang sangat penting sekali adalah ketika kita melihat ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Nah, ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada orang yang dak-dikduk enggak? Ada orang yang, wah, aduh gimana ini? Ada enggak? Ada, Yairus. Karena anaknya udah hampir mati. Yesus justru malah berhenti merespon iman yang khusus ini. Merespon iman yang seketika ini. Wow, ini tidak gampang ini. Ini saya merasakan benar itu. Yairus mungkin bisa ngumpat-ngumpat. Kurang ajar nih perempuan, ganggu aja. Aduh, kurang ajar. Aduh, gimana nih Yesus, anakku udah mau mati. Dan bukankah kita seringkali mengalami keadaan seperti itu ketika kita minta sama Tuhan tapi tidak ditolong? Kita justru malah bersungut-sungut, kita mengumpat. Ya apa iya? Ya pasti. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tapi Allah juga Allah yang berkeadilan dan memiliki kasih. Ya, satu hal dia mengasihi orang, manusia, tapi satu hal dia adil dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Nah, itulah salib. Makanya Tuhan rela disalibkan. Dia bisa seperti itu. Nah, iman kita itu dilatih dari hari ke hari, keadaan demi keadaan, situasi dari situasi. Itu iman kita dilatih di sana. Perhatikan bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Apakah dia tidak melihat tentang kuasa Tuhan yang sangat besar? Oh, dia melihat banget ya. Dengan tangan yang kuat dia dibebaskan dari Mesir. Tapi apakah dia langsung percaya sama Tuhan begitu? Oh tidak, itu sifat manusia. Kalau engkau belajar tentang Israel yang keluar dari Mesir, itulah engkau, itulah saya. Ya, hari ini engkau bisa bersungguh-sungguh percaya, besok engkau bisa menghina Tuhan. Bahkan ketika Korah, Abiram melawan Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan, padahal dia ditempatkan di kemah suci untuk mengurus tentang tabut perjanjian, perlengkapan kemah Tuhan. Dia bisa memberontak kepada Musa. Dan Tuhan membantai lebih dari 2.000 orang, 250.000 orang dibantai sama Tuhan karena bersungut-sungut. Bilangan pasal ke-11 dikatakan Tuhan membantai kurang lebih 3.000 orang lebih mungkin dibantai sama Tuhan dengan api yang menghanguskan. Sampai Musa minta sama Tuhan untuk memberhentikan kekejaman Tuhan katanya. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Jangan berpikir ketika kita melihat mujizat terus kemudian imanmu hebat. Saya kasih tahu, omong kosong. Percuma Tuhan kasih mujizat. Makanya perhatikan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan lebih banyak membiarkan orang Israel. Dan ketika Musa mengirimkan 10 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, berapa orang yang optimis dengan iman percayanya? Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Yang lain bagaimana? Yang lain 8 orang itulah yang membuat Israel berkeliling 40 tahun di padang gurun. Karena mereka melebih-lebihkan cerita, kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan bahwa Allah sanggup membebaskan mereka dan membawa ke tanah perjanjian. Hanya gara-gara masalah mengintai saja mereka bercerita tentang kekhawatiran. Wow, Tuhan marah total dan Tuhan tidak menyertai orang Israel.
Walaupun mereka akhirnya bertobat, nah, aku percaya Tuhan, aku percaya. Ayo kita serbu, ayo kita serang. Musa bilang apa? Tuhan tidak menyertai engkau, lebih baik tidak usah. Wow, mereka mengatakan, nah, kita habiskan. Lihat, Tuhan matikan mereka, tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Dan itulah kehidupan. Jadi sampai di mana iman yang kau punya? Dari pendengaran yang seperti apa iman yang ada dalam dirimu? Nah, itu yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita. Sama seperti Yairus punya iman, tapi ketika Yesus berhenti melangkah, apakah Yairus tetap beriman? Saya yakin Yairus dak-dikduk. Dia sendiri tidak yakin dengan apa yang terjadi di sana. Tapi Tuhan tahu semuanya. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja dikatakan, maka engkau mampu memindahkan gunung. Bapak Ibu, iman inilah yang membuat kita ini harus berpikir, seperti apa yang saya berikan dalam diriku tentang iman kepada Tuhan. Ya, suatu ketika ada 3 orang anak diminta maju ke kelas oleh gurunya. Anak kelas 3 SMA ini diminta maju. Coba kamu gambarkan seberapa besar Allah menurut kamu. Dia penuhi papan tulis itu dengan gambar bumi. Dan dia bilang Allah besarnya sebumi, sedunia. Kemudian dia ambil anak-anak SMP. Guru ini diminta anak SMP itu suruh gambar. Coba kamu gambar seberapa besar Allah menurut kamu. Maka anak ini menggambar gunung yang besar sekali. Dan dia bilang, Tuhan Allah sebesar gunung. Tapi ketika ada murid SD dipanggil untuk maju dan kemudian disuruh menggambar, coba gambarkan seberapa besar Allah itu. Anak SD ini menggambar bulatan, kemudian dikasih 2 mata, kemudian dikasih hidung, kemudian dikasih mulut yang tersenyum, kemudian dia uwer-uwer di atas bulatan yang bentuk wajah manusia itu. Dan dia bilang, Allah besarnya sedaging empuk di atas di dalam tempurung kepalamu. Nah, inilah seperti itu yang sangat luar biasa. Yang mana yang benar? Sebesar apa Allah? Sebesar apa imanmu? Imanmu besarnya seberapa itu tergantung caramu berpikir tentang Allah. Seberapa besar engkau percaya kepada Allah, maka segitulah imanmu ada, kepercayaanmu ada. Tidak gampang memang, susah ya. Nah, satu hal yang sangat luar biasa adalah dikatakan bahwa Yesuslah alasan mengapa murid-murid orang banyak berbondong-bondong menuju ke rumah Yairus yang anaknya sakit. Yesus satu-satunya alasan ya. Suara orang banyak itu pasti macam-macam. Ada yang mengumpat, wah Yesus ini gimana ini? Gara-gara wanita ini, gara-gara ini. Aduh, itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Makanya iman itu ada hukumnya, namanya hukum kepercayaan. Kalau kita diajari iman muncul dari pendengaran dalam dunia motivasi, ketika saya menyampaikan seminar motivasi, maka saya bilang sama audiens saya bilang, di dunia ini ada 9 hukum alam ya. Nah, salah satu hukum itu adalah hukum kepercayaan. Artinya apa? Hukum kepercayaan itu berbicara apapun yang kamu percayai dan kamu perjuangkan dengan sungguh-sungguh 100% tercapai. Luar biasa ya. Apapun yang kamu percayai dan kamu perjuangkan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang kamu percayai, 100% kamu akan mendapatkannya. Engkau pengen punya istri bule, kalau engkau percaya, engkau perjuangkan, engkau akan dapat istri bule. Kalau engkau pengen punya income 30 juta per bulan, engkau memperjuangkannya, engkau akan dapat income itu. Kalau engkau pengen punya rumah 2 lantai, 4 kamar, ya, punya taman, engkau perjuangkan, engkau yakin, engkau akan dapat itu. Simple, just simple, karena hukumnya hukum kepercayaan. Dan itu tidak harus percaya Yesus, tidak harus. Makanya iblis ketika mengangkat Yesus naik ke atas gunung, kan dia tunjukkan semua harta dunia itu kan. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan dapat semuanya ini. Karena hukum kepercayaan alam semesta ini, itu hukum aksi dan reaksi itu terjadi ya. Anda percaya boleh, enggak boleh. Kalau seandainya saya menjatuhkan ini melepaskan ini, pasti jatuh ke bawah. Mau percaya mau enggak, itu enggak bisa dilanggar ya, hukumnya seperti itu. Nah, tapi di dalam sebuah kekristenan ini yang disebut iman, ini beda dengan itu Bapak Ibu. Ya, Anda betul-betul harus memperjuangkan keyakinanmu tentang Allah yang benar. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di sini, iman itu juga berbicara apa? Kemampuan kita untuk mematikan suara yang negatif itu iman. Ya.
memperbesar iman, memperbesar keyakinan, dan mengecilkan suara yang negatif. Berani enggak? Karena sekeliling kita ini semua negatif. Kalau kita mau bicara masalah negatif, cepat banget pasti. Anda kumpul sama orang yang merokok, enggak lama pasti Anda merokok. Tapi kalau orang yang merokok kumpul sama orang yang enggak merokok, belum tentu dia enggak merokok. Karena apa? Yang negatif pasti menariknya lebih kuat daripada yang positif. Itu udah pasti. Ya, suara negatif. Makanya saya seringkali bilang, jangan dengarkan orang berbicara. Karena orang itu tidak pernah ngerti apa yang ada dalam dirimu. Dengarkanlah gembalamu, karena dia yang mengenal engkau. Dengarkan dia, karena kau pasti tahu suaranya. Dari mana firman Tuhan? Alkitab. Oke? Kenapa Yesus bilang, jangan engkau khawatir. Ketika engkau khawatir, coba lihat ke atas. Suruh lihat apa? Suruh lihat burung. Artinya apa? Untuk menekan yang negatif itu, Anda harus bisa mengalihkan duniamu, ya. Mengalihkan dunia kita untuk kita melihat sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan. Kenapa Tuhan bilang jangan kamu khawatir? Ketika engkau nunduk ke bawah terus, coba lihat apa yang Tuhan perintahkan. Lihat bunga di padang yang dihiasi, yang tidak pandai memintal, tapi dia dihiasi. Simple kan? Itu ajaran yang Tuhan mau. Tapi kan kita cenderung mengasihani diri dan kemudian bersandar kepada kekhawatiran. Ini yang bahaya. Ayo, benar enggak? Engkau sakit, engkau minta didoakan sama pendeta, tapi engkau tidak pernah bicara masalah kesembuhan. Engkau tidak pernah bicara masalah mukjizat. Engkau selalu bicara masalah penyakitmu. Ini kesalahan terbesar. Engkau tidak punya duit, tapi engkau selalu bicara masalah kemiskinanmu. Engkau selalu bicara masalah utangmu. Engkau tidak pernah bicara masalah engkau diberkati Tuhan. Kebalikannya, kemana engkau berfokus, ke situlah engkau ditarik. Engkau punya utang, fokus ke utang, engkau akan diseret untuk utang terus. Engkau sakit, engkau fokus sama sakitmu, engkau diseret untuk sakit terus. Sok omongan saya, Bapak Ibu yang punya utang, coba terus-terusan ngomong masalah utang. Nanti engkau tidak akan selesai untuk berutang. Utang satu muncul tambah lagi, utang satu muncul tambah lagi. Bagaimana caranya engkau bisa bebas dari utang? Simple jawabannya. Tuhan sudah memberikan membuka jalannya. Apa itu? Percayalah kepada Tuhan. Di mulut ikan ada uang. Sumber keuangan kita itu dari Tuhan. Ya. Bukan berarti kita harus nganggur kemudian jungkir balik jengking doa terus kemudian duit datang. No, bukan itu. Tapi cara berpikirmu dirubah. Engkau akan melihat banyak peluang yang bisa membuat engkau bisa melunasi semua hutangmu dan engkau bisa dibebaskan. Tahun 2013 saya punya utang besar sekali. Tapi pelan-pelan Tuhan atur semuanya. Walaupun sampai hari ini masih punya utang, ya. Tapi ada sesuatu yang besar yang Tuhan buat sehingga saya tidak merasa punya utang. Karena saya tidak pernah fokus sama utang itu. Pasti saya bayar, iya pasti dibayar. Itu yang membuat saya sehat sampai hari ini, ya. Jangan dengarkan orang berbicara, tapi dengarkanlah firman Tuhan. Oke? Nah, Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus dikatakan, karena Dia yang membangkitkan iman dan memelihara kita dari awal sampai akhir. Nah, ini yang Yesus katakan. Ya, Tuhan ngajari seperti itu. Jadi siapa yang menjaga iman kita ini? Yang menjaga iman kita simple. Yesuslah yang menjaga iman kita. Dialah yang menjaga kita supaya kita tetap warm, tetap hangat. Ya, iman itu terus bertahan di situ. Tuhan yang menjaga. Caranya bagaimana? Caranya Yesus selesai dengan perempuan itu, dia tetap menuju ke tempat Yairus, ke rumah Yairus. Dan lihat baik-baik, di rumah Yairus banyak orang nangis, ya, banyak orang ribut, menyalahkan. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu ayat yang ke-38, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, berkatalah ia kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur, dibilang sama Yesus. Wah, semuanya pada memarah. Kamu yang telat datang, kamu yang telat kesini, kamu yang memperdulikan perempuan tadi, kamu mengabaikan tugasmu. Wah, macam-macam. Dan apa yang dikerjakan sama Yesus? Lihat, Yesus memelihara imannya Yairus dengan luar biasa. Justru malah dia usir orang-orang yang ada di dalam rumah Yairus. Wow, ini luar biasa loh. Saya yakin Bapak Ibu tidak berani loh begitu. Diusir semua. Dan setelah diusir semua,
Dipeganglah tangan anak itu, ayat yang ke-41. Maka dia berkata, talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, lihat, iman itu menghasilkan keajaiban Bapak Ibu. Dan kalau kita punya iman, percayalah kerajaan surga selalu merespon. Percayalah kerajaan surga selalu merespon. Jawabannya simpel, pertahankan. Karena bukan engkau yang kuat, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Bukan engkau yang membangun iman, tapi karena Tuhan yang menjaga engkau untuk tetap beriman. Sehingga imanmu menyelamatkanmu. Selamat pagi dan sukses. Diberkatilah kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.